Halo, halo, halo bosku, coba dengan kami narasi film. Di video ini kami akan menjelaskan alur film yang berjudul Aladdin. Aladdin seorang pemuda jalanan yang memiliki teman satu-satunya seekor monyet pencuri bernama Abu. Aladdin jatuh cinta dengan Jasmine, putri kerajaan Agrabah yang ditetapkan untuk menikahi seorang pangeran oleh ayahnya Sultan. Ketika Aladdin Abu mendapatkan teko ajaib yang di dalamnya ada jin, mereka harus melindungi teko ajaib itu dari ajudan Sultan bernama Ja'far, yang memiliki ambisi untuk menjadi raja dan menguasai Agrabah dengan menggunakan kekuatan jin yang maha dahsyat. Film ini diperankan oleh Mena Masud sebagai Aladdin, Nong Miskut sebagai Jasmine, Nasim sebagai Daria, Nafid sebagai Sultan, Marwan Kenzari sebagai Ja'far, dan Will Smith sebagai Jin. Oke, tanpa perlu berlama-lama, mari kita simak alur cerita filmnya. Tapi sebelum itu, intronya dulu bosku. Film diawali dengan keriuhan pasar di kota Agrabah yang ramai sekali orang berbelanja. Di mana seperti biasa, Aladdin dan Abu berpatroli di pasar untuk berburu barang curian untuk dijual buat kebutuhannya. Bahkan Aladdin punya jargon, makan untuk hidup dan mencuri untuk makan. Di pasar tersebut juga, kebetulan ada Jasmine sedang jalan-jalan ke pasar seorang diri, tanpa pengawalan dan pakaian mencolok yang menunjukkan bahwa dia anggota kerajaan. Jasmine melihat ada dua anak kecil yang kelaparan sambil meratapi sebuah roti yang dipajang oleh pedagang. Karena iba, Jasmine lalu memberikan roti itu ke dua anak tersebut. Melihat Jasmine memberi dua anak tersebut roti dagangannya, pedagang tersebut lalu menagih uang untuk membayar roti tersebut ke Jasmine. Namun Jasmine tidak mempunyai uang untuk membayar roti tersebut. Pedagang tersebut lalu meminta gelang emas yang digunakan Jasmine sebagai gantinya. Namun Jasmine menolak. Aladdin yang melihat kegaduhan tersebut pun menghampiri Jasmine dan meyakinkan Jasmine untuk memberikan gelang tersebut saja, dan semua akan diatur oleh Aladdin supaya gelang tersebut kembali. Meskipun Jasmine tetap menolak, namun Aladdin berhasil melepas paksa gelang tersebut dari tangan Jasmine dengan kelihayan dan kecepatan tangannya, dan memberikan gelang tersebut ke pedagang itu. Pedagang tersebut pun kegirangan karena mendapatkan gelang emas tersebut dan disimpan ke kantong bajunya. Aladdin dan Jasmine pun pergi meninggalkan pedagang tersebut. Lagi-lagi karena kelihayan tangan Aladdin dan kecepatan Abu, gelang tersebut bisa kembali ke tangan Aladdin dan menukarnya dengan buah. Setelah Aladdin dan Jasmine pergi, pedagang tersebut menyadari kalau gelang emasnya ditukar dengan buah. Pedagang tersebut lalu meneriaki Aladdin dan Jasmine dan mengajarnya bersama para penjaga pasar. Adegan kejar-kejaran pun terjadi, namun Aladdin dan Jasmine berhasil lolos. Setelah itu, Jasmine diajak oleh Aladdin untuk singgah ke rumahnya. Jasmine sangat kagum pada rumah Aladdin yang begitu unik. Di rumah Aladdin mereka pun berkenalan. Pada Aladdin, Jasmine mengaku kalau dia adalah pelayan putri kerajaan. Di tengah-tengah perbincangan Aladdin dan Jasmine, tiba-tiba ada suara bergemuruh yang menyatakan rombongan Pangeran Andros dari kerajaan Scanlan datang berkunjung ke istana Agrabah. Mendengar itu, Jasmine kemudian terburu-buru untuk kembali ke istana untuk mempersiapkan kedatangan rombongan Pangeran Andros. Saat akan kembali ke istana, Jasmine menanyakan di mana gelangnya tadi ke Aladdin. Aladdin yang merasa menyimpannya pun mencoba mengeluarkan gelangnya dari kantong. Namun di luar dugaan, gelang Jasmine tidak ada di kantong Aladdin. Jasmine yang mengetahui hal tersebut pun kecewa pada Aladdin dan menuduh Aladdin telah menyembunyikannya dan tidak mau mengembalikan gelang tersebut ke Jasmine.
Aladin yang sebetulnya memang tidak tahu pun coba menjelaskan pada Jasmine. Namun Jasmine tetap tidak mempercayainya dan bergegas pergi ke istana meninggalkan Aladin. Setelah Jasmine pergi, aku baru mengakui kalau akulah yang mengambil gelang Jasmine. Jin berpindah ke istana Agrabah. Ternyata maksud Pangeran Anders dan rombongannya datang ke istana Agrabah adalah untuk melamar putri kerajaan Agrabah yang bernama Jasmine. Namun lamaran Pangeran Anders tersebut ditolak oleh Jasmine karena tingkah pegajulan dari Pangeran Anders. Keesokan harinya, Sultan Kerajaan lagi berbincang dengan ajudannya yang bernama Ja'far. Ja'far sangat menyayangkan sikap Sultan dan Jasmine anaknya yang menolak lamaran Pangeran Anders. Menurut Ja'far, dengan pernikahan antara Jasmine dan Anders akan membuat negeri Agrabah menjadi lebih kuat karena disokong oleh negeri Scanland asal Pangeran Anders. Hal tersebut juga akan memudahkan Agrabah untuk menaklukkan Sirabat yang merupakan musuh dari Agrabah. Namun Sultan tetap kekeh menolak untuk menyerang Sirabat. Karena sikap Sultan yang menolak, Ja'far yang mempunyai ilmu sihir pun mencoba menghipnotis Sultan supaya mau menyerang Sirabat. Karena dengan mengadu domba Agrabah dan Sirabat akan membuat Ja'far bisa memenuhi ambisinya untuk menjadi pemimpin di kedua negeri tersebut. Saat proses menghipnotis Sultan, tiba-tiba Jasmine dan harimau penjaganya datang dan menanyakan kenapa Sultan mau menyerang Sirabat. Rencana hipnotis pun akhirnya gagal karena Sultan jadi sadar karena kehadiran Jasmine. Keesokan harinya, Aladin dan Abu mencoba menyelinap untuk bisa masuk ke kerajaan untuk mengembalikan gelang Jasmine. Sialnya, saat akan masuk keberadaan Aladin dan Abu diketahui oleh burung beo peliharaan Ja'far. Burung beo tersebut pun memberitahu pada Ja'far dan menganggap kalau Aladin adalah berlian tak terasa yang dicari Ja'far selama ini. Ja'far pun mulai menyusun rencana untuk menyergap Aladin. Pergerakan Aladin dan Abu berhasil mengendap-endap hingga masuk ke kamar Jasmine dengan menyamar jadi pelayan. Jasmine sangat kaget melihat Aladin yang menyamar jadi pelayan kerajaan. Aladin lalu mengutarakan tujuannya, yaitu mengembalikan gelang Jasmine yang telah dicuri oleh Abu tanpa sepengetahuan Aladin. Tak disangka, pelayan pribadi Jasmine yaitu Dahlia tiba-tiba datang dan menanyakan pada Aladin yang berpura-pura jadi pelayan, siapa yang menyuruh Aladin ke sini. Jasmine lalu nyeletuk kalau Jasmine lah yang menyuruhnya ke sini. Jasmine yang dari awal mengaku pada Aladin kalau dia adalah pelayan putri kerajaan pun memberi kode pada Dahlia dan menyuruh Dahlia mengaku sebagai putri kerajaan. Setelah mengembalikan gelang Jasmine, Aladin pun pergi meninggalkan kamar Jasmine. Sialnya, beberapa langkah setelah Aladin keluar dari kamar, Aladin disergap oleh beberapa penjaga suruhan Ja'far. Aladin kemudian dibawa oleh rombongan penjaga suruhan Ja'far ke tengah-tengah gurun dengan penutup wajah. Setelah sampai, penutup wajah Aladin dibuka dan di situ Aladin bertemu dengan Ja'far. Ja'far lalu menjelaskan kalau dulu dirinya juga sama seperti Aladin. Ja'far kemudian memberitahu Aladin kalau sebenarnya Jasmine adalah putri kerajaan, bukan pelayan yang selama ini diakui Jasmine. Ja'far juga memberitahu kalau Jasmine tidak mungkin suka dan menikah dengan Aladin karena Aladin bukan orang terpandang. Ja'far lalu berkata bisa menjadikan Aladin kaya dan berkesan di mata Jasmine, namun dengan satu persyaratan. Aladin yang sudah cinta dengan Jasmine pun menanyakan syarat tersebut. Kemudian Ja'far berkata syaratnya adalah Aladin harus masuk ke dalam suatu goa bernama Gua Keajaiban untuk mengambil teko ajaib, dan di dalam gua tersebut Aladin tidak boleh mengambil apapun kecuali teko tersebut. Aladin pun menyanggupinya dan mereka bergegas pergi ke gua tersebut. Aladin dan Abu pun masuk ke dalam gua tersebut, sedangkan Ja'far dan beliaunya menunggu di luar. Aladin dan Abu sangat terkejut melihat apa yang ada di dalam gua tersebut. Terdapat banyak sekali emas dan berlian di dalam sana.
Tapi Aladin dan Abu sudah diingatkan oleh Ja'far untuk tidak memegang apapun kecuali teko tersebut. Di tengah perjalanan di dalam gua, Aladin dan Abu bertemu sebuah karpet ajaib yang tersangkut oleh batu. Dengan gerak tubuh, karpet ajaib tersebut meminta tolong pada Aladin untuk melepaskannya dari batu tersebut. Aladin lalu membantu mengangkat batu tersebut dan akhirnya karpet ajaib itu bebas dan gembira terbang ke sana kemari. Aladin dan Abu lalu melanjutkan perjalanannya di dalam gua tersebut. Aladin melihat kalau teko tersebut ada di puncak tebing dan Aladin pun bergegas naik ke sana. Saat teko tersebut sudah di dalam genggaman Aladin, tak disangka ternyata Abu yang lagi menunggu Aladin di bawah memegang sebuah berlian yang mana hal tersebut jadi pantangan. Seketika gemuruh suara terdengar dan gua tersebut nampak akan hancur karena pantangannya telah dilanggar. Dengan sigap, Aladin dengan membawa teko tersebut pun berusaha lolos dari gua tersebut dengan Abu. Saat Aladin dan Abu menaiki tebing menuju jalan keluar, di sana nampak ada Ja'far yang menunggu. Aladin lalu meminta tolong pada Ja'far untuk menjulurkan tangannya untuk menolong Aladin dan Abu. Namun Ja'far meminta Aladin untuk menyerahkan tekonya dulu, baru akan ditolong oleh Ja'far. Karena percaya dengan Ja'far, Aladin lalu menyerahkan teko tersebut ke Ja'far, dan Ja'far pun menyimpan teko tersebut di kantong bajunya. Setelah sudah dapat teko tersebut, ternyata Ja'far tidak mau menolong Aladin dan Abu. Ja'far justru menginjak tangan Aladin yang bergelantungan supaya Aladin jatuh di dalam. Melihat Aladin yang tangannya diinjak oleh Ja'far hingga terjatuh, Abu lantas menyerang Ja'far. Ja'far lalu juga ikut melemparkan Abu ke dalam gua. Beruntung saat Aladin dan Abu terjatuh, karpet ajaib menolong hingga Aladin dan Abu dapat tertolong. Ali dan Abu lalu didaratkan ke tempat yang aman oleh karpet ajaib. Ja'far terlihat sangat gembira karena telah mendapatkan teko tersebut. Namun setelah coba dilihat lagi, ternyata teko tersebut sudah tidak ada di kantong bajunya. Di dalam gua, di luar dugaan, ternyata teko tersebut bisa diambil lagi oleh Abu dari kantong baju Ja'far. Aladin dan Abu lalu bertanya pada karpet ajaib di mana jalan keluar dari gua tersebut. Karpet ajaib pun menyarankan untuk bertanya pada teko tersebut. Aladin lalu menggosok teko tersebut, kemudian jin menunggu teko tersebut keluar. Aladin sangat kaget dengan keluarnya jin tersebut dan kebingungan. Jin lalu memperkenalkan siapa dirinya dan memberi Aladin sebagai tuannya 3 permintaan. Permintaan pertama dari Aladin yaitu keluar dari gua tersebut. Dan dengan ilmunya jin, dalam sekejap, Aladin, Abu, dan karpet ajaib pun keluar dari gua tersebut. Setelah keluar, Aladin dan jin berbincang-bincang. Aladin sempat bertanya pada jin, kenapa mau jadi jin dan tidak melepaskan diri jadi manusia bebas biasa. Jin menjawab kalau yang bisa melepaskannya hanyalah seorang yang telah menggosok teko itu dan seorang itu membuat keinginan untuk melepaskan jin. Namun menurut jin, hal tersebut sangat mustahil. Aladin lalu berbincang akan membuat jin terlepas pada keinginannya yang ketiga. Namun jin tak yakin hal tersebut akan terwujud karena manusia hanya menginginkan harta, tahta, dan wanita saja. Aladin lalu curhat ke jin kalau dia lagi coba mendekati seorang putri berat dan akrabah bernama Jasmine. Aladin ingin menjadi pangeran dan membuat Jasmine terkesan. Jin lalu mengabulkan permintaan Aladin dan Aladin disulap jadi Prince Ali dari negeri Ababwa. Abu juga disulap jin menjadi gajah tunggangan Prince Ali. Jin juga membuat pasukan pengikut Prince Ali, lalu mereka bersama-sama pergi ke Agrabah untuk melamar Jasmine. Saat Prince Ali mengutarakan niat kedatangannya ke Agrabah untuk melamar Jasmine di hadapan sultan dan anggota kerajaan, terjadi hal-hal yang memalukan. Hal tersebut karena Prince Ali masih gugup berbicara selayaknya seorang pangeran.
Bahkan kata Jin, hal tersebut adalah hal yang memalukan sepanjang hidupnya, dan lebih baik memilih tinggal di Tikul saja daripada menemani Prince Ali saat itu. Karena hal tersebut juga, Jasmine meninggalkan perbincangan tersebut. Sultan lalu mengundang Prince Ali untuk ikut pada perayaan hasil panen kerajaan nanti malam. Di pesta tersebut, Prince Ali dan Jin sempat bertemu dengan Ja'far. Ja'far kemudian mengajak Prince Ali untuk berbincang empat mata. Jin lalu pamit pergi, namun tetap mengintai Prince Ali dari kejauhan. Ja'far lalu bicara pada Prince Ali kalau Ja'far pernah melihat Prince Ali. Namun Prince Ali mengelak dan bicara kalau ini adalah pertemuan pertama kali dirinya dengan Ja'far. Ja'far dengan kekuatannya coba untuk menghipnotis Prince Ali. Namun usaha Ja'far berhasil digagalkan oleh Jin, dan Jin lalu mengajak Prince Ali untuk pergi. Jin lalu menyuruh Prince Ali untuk mendekati Jasmine. Namun Prince Ali merasa gugup. Justru Jin yang dengan agresif mendekati Dahlia, pelayan pribadi Jasmine. Dan kelihatannya Dahlia juga memberikan respon positif pada Jin. Kemudian dengan kekuatannya, Jin mengendalikan gerakan Prince Ali saat sedang menari dengan Jasmine dengan tujuan supaya Jasmine terpikat pada Prince Ali. Malam harinya, Prince Ali membuat rencana untuk mendatangi Jasmine di kamarnya. Jin juga berniat untuk memberikan kesempatan Prince Ali untuk berduaan dengan Jasmine dengan cara Jin mengajak Dahlia untuk pergi dulu. Jin lalu menyebut Dahlia di kamar Jasmine. Dahlia awalnya terkejut melihat Jin ada di depan pintu dengan membawa bunga dan mengajak Dahlia untuk jalan-jalan. Dahlia pun luluh dan mengiyakan ajakan Jin. Tak berselang lama, Prince Ali menyelinap melalui balkon kamar Jasmine dengan menggunakan karpet ajaib. Jasmine yang kaget menanyakan cara Prince Ali bisa masuk ke dalam kamarnya. Kemudian ada Prince Ali, Jasmine lalu bertanya pada Prince Ali di mana letak Nabi Al-Fatwa di peta. Prince Ali awalnya gugup dan mencoba berbisik-bisik memanggil Jin. Kemudian Jin mengatur supaya ada Nabi Al-Fatwa di peta tersebut. Jasmine terkejut karena sebelumnya tidak ada Nabi Al-Fatwa di peta tersebut. Prince Ali lalu mengutarakan niatnya datang ke kamar Jasmine. Prince Ali mau mengajak Jasmine jalan-jalan keliling negeri untuk melihat pemandangan malam dengan karpet ajaib. Jasmine yang kelihatannya sudah luluh dengan Prince Ali mengiyakan ajakan tersebut. Prince Ali dan Jasmine lalu berkeliling kota dengan karpet ajaib. Di karpet, Jasmine dan Prince Ali berbincang-bincang. Jasmine curiga kalau Prince Ali adalah Aladin yang pernah ketemu dulu. Namun Prince Ali tidak membenarkan ucapan Jasmine tersebut. Keesokan paginya saat Prince Ali keluar kamar, tiba-tiba Prince Ali disergap oleh penjaga komplotan Ja'far. Prince Ali lalu dibawa ke menara menghadap Ja'far dengan kondisi tubuh diikat di kursi. Ja'far lalu menginterogasi Prince Ali untuk mengakui siapa Prince Ali sebenarnya. Prince Ali coba meyakinkan Ja'far kalau dirinya memang seorang pangeran. Namun Ja'far tidak mempercayainya dan coba mengetes Prince Ali dengan cara menjatuhkannya ke laut. Kalau Prince Ali tidak selamat, maka bisa dipastikan kalau Prince Ali memang seorang pangeran. Tapi kalau Prince Ali selamat, bisa dipastikan kalau Prince Ali adalah Aladin. Ja'far lalu menjatuhkan Prince Ali ke laut. Setelah Prince Ali jatuh ke laut dengan sikap abu dibantu dengan karpet ajaib membawa Tepo dan menceburkannya ke laut dekat Prince Ali terjatuh. Beruntungnya dengan kondisi sudah lemas, tangan Prince Ali menyentuh Tepo tersebut dan Jin pun keluar. Melihat kondisi Prince Ali, Jin pun sangat cemas dan menyuruh Prince Ali untuk mengajukan permohonan pada Jin. Karena kondisi Prince Ali yang sudah tidak memungkinkan, Jin lalu berinisiatif menulis permintaan kedua Prince Ali ke surat wasiat dan bergegas untuk menolong Prince Ali. Setelah dibawa Jin ke tempat yang aman, akhirnya Prince Ali berhasil sadar dan selamat dan Prince Ali mengucapkan terima kasih pada Jin. Prince Ali lalu berbincang pada Jin supaya menghentikan ambisi Ja'far. Namun Jin pesimis karena Sultan sangat percaya pada Ja'far. Prince Ali coba meyakinkan Jin kalau masih ada yang tidak percaya pada Ja'far, yaitu Jasmine.
Prince Ali lalu coba berbincang pada Jasmine dan menjelaskan apa yang telah terjadi dan mereka lalu menyusun rencana. Sore harinya, Ja'far coba menghasut Sultan dengan mengatakan Prince Ali telah kabur dan berencana menyerang Agrabah. Namun Jasmine tiba-tiba muncul dan mengatakan kalau Ja'far berbohong dengan mengatakan kalau Prince Ali masih ada di kerajaan Agrabah. Kemudian Prince Ali dan Jin pun datang mengambil Sultan dan Ja'far setelah Jasmine berucap seperti itu. Prince Ali lalu berkata pada Sultan kalau Ja'far telah berdusta dan Prince Ali membongkar semua niat buruk Ja'far. Namun dengan sihirnya, awalnya Ja'far mampu menghipnotis Sultan jika Sultan berpihak pada dirinya. Prince Ali yang menyadari hipnotis Ja'far tersebut berasal dari tongkat Ja'far pun merebut tongkat Ja'far dan menghancurkannya. Sultan seketika sadar dan memarahi Ja'far. Sultan lalu menyuruh hakim untuk memenjara Ja'far dan Ja'far pun ditahan. Namun setelah hakim memenjara Ja'far di tahanan dan ditinggal pergi, beliau peliharaan Ja'far lalu datang sembari membawa kunci penjara dan Ja'far pun membebaskan dirinya sendiri. Saat Prince Ali berjalan-jalan di pasar Agrabah, tiba-tiba Prince Ali bersenggolan dengan seseorang. Tanpa ada rasa curiga sama sekali, Prince Ali tidak mengabaikan hal tersebut dan lanjut berjalan-jalan. Ternyata yang bersenggolan dengan Prince Ali tadi adalah Ja'far, dan Ja'far berhasil mengambil teko ajaib dari tas Prince Ali. Setelah mendapatkan teko tersebut, Ja'far lalu menggosoknya dan mengajukan permintaan pertama pada Jin. Permintaan pertama Ja'far adalah Ja'far ingin menjadi Raja Agrabah dan Jin pun menurutinya. Setelah jadi raja, seluruh prajurit kerajaan pun menuruti keinginan Ja'far termasuk hakim kerajaan. Namun Jasmine berhasil meyakinkan hakim kerajaan supaya tetap melawan Ja'far karena Ja'far menguasai Agrabah dengan cara licik dan Ja'far menguasai Agrabah hanya untuk kepentingannya sendiri. Hakim lalu kembali berpihak pada Jasmine dan akan menyerang Ja'far. Melihat dirinya mau dilawan, Ja'far mengajukan permintaan kedua pada Jin. Permintaan kedua Ja'far yaitu Ja'far ingin menjadi penyihir hebat dan Jin pun menurutinya. Ja'far lalu menjadi penyihir hebat dengan sebuah tongkat sakti di mana dengan tongkat tersebut semua manusia akan mudah dikalahkan. Ja'far lalu menghilangkan orang-orang yang menentangnya termasuk hakim kerajaan. Prince Ali yang berjalan-jalan melihat dari kejauhan ada yang aneh di kerajaan Agrabah dan selepasnya dicek ternyata teko ajaibnya sudah tidak ada. Prince Ali lalu melihat ke kerajaan dan sangat terkejut melihat apa yang terjadi. Prince Ali lalu mengendap-endap mengambil teko ajaib yang berada di meja samping Ja'far, namun Ja'far berhasil mengetahui aksi Prince Ali tersebut. Kemudian Ja'far membongkar kedok asli Aladin yang menyamar dari Prince Ali dan memberitahu semuanya kalau Prince Ali hanyalah pencuri jalanan. Ja'far kemudian menghilangkan Aladin dan Abu ke kutub utara. Karpet ajaib lalu meminta info pada Jin di mana Aladin dan Abu dihilangkan. Setelah diberitahu Jin, karpet ajaib lalu bergegas ke sana untuk menjemput Aladin dan Abu. Suasana keadaan makin kacau. Ja'far yang menyukai Jasmine kemudian mengancam dengan membunuh Sultan jika Jasmine tidak mau dinikahi oleh Ja'far. Dengan terpaksa, akhirnya Jasmine mau untuk menikah dengan Ja'far. Saat acara pernikahan di balkon kerajaan, Jasmine melihat dari kejauhan nampak karpet ajaib mendekat dengan membawa Aladin dan Abu. Jasmine kemudian merebut teko ajaib dari celana Ja'far lalu melompat keluar balkon dan kabur dengan karpet ajaib yang dikendarai Aladin dan Abu. Melihat itu, Ja'far sangat geram dan menyuruh bionya mengejar. Ja'far merubah bionya menjadi burung elang yang besar, kuat, dan cepat. Burung bio pun berhasil mengambil teko dari Aladin, Abu, dan Jasmine yang mengendarai karpet ajaib. Ja'far lalu menghukum Sultan, Jasmine, Dahlia, dan Aladin. Ja'far menyombongkan diri bahwa dialah penyihir yang paling kuat di bumi.
Tertibnya Aladin dapat menghasut Ja'far bahwa sebetulnya Ja'far bukanlah penyihir yang paling kuat di bumi, karena masih ada jin yang menurutnya paling kuat di bumi. Karena jinlah yang memberikan kekuatan sihir yang hebat itu ke Ja'far. Jahat Aladin berhasil, Ja'far tersulut emosinya karena disebut sebagai nomor 2 penyihir terkuat di bumi. Ja'far lalu menggosok teko ajaib untuk mengajukan permintaan ketiga. Ja'far lalu meminta permintaan pada jin untuk menjadikan Ja'far penyihir terkuat di bumi, bahkan lebih kuat dari jin. Dengan riang gembira karena siasat Aladin berhasil, jin lalu mengabulkan permintaan ketiga Ja'far. Ja'far lalu disulap oleh jin menjadi penyihir terkuat di bumi, bahkan ilmunya bisa setara bahkan lebih dari jin. Namun Ja'far berubah menjadi jin yang hanya bisa menggunakan ilmunya kalau teko ajaibnya digosok. Ja'far sangat marah dan dendam. Tak berselang lama, Ja'far lalu disedot ke dalam teko ajaibnya. Suasana kerajaan Agrabah pun kembali tenang dan tentram. Oleh jin, lalu teko ajaib yang berisi Ja'far dibuang ke dalam gua keajaiban. Di lain tempat, Aladin dan jin berbincang-bincang. Setelah peristiwa tersebut, Sultan memutuskan untuk memberikan tahtanya kepada Jasmine yang dianggap sudah layak menjadi pemimpin Agrabah. Dan setelah jadi pemimpin Agrabah, Jasmine berhak untuk mengubah aturan kerajaan di mana yang mengharuskan pemimpin atau keturunan Agrabah harus menikahi seorang putri atau pangeran. Di lain tempat, Aladin dan jin berbincang-bincang. Jin lalu menanyakan apa permintaan ketiga dari Aladin sebelum jin balik ke teko di gua keajaiban. Di luar dugaan jin, ternyata permintaan ketiga Aladin adalah membebaskan jin dan mengubah jin menjadi manusia normal. Jin yang terkejut dan sangat senang mengucapkan terima kasih ke Aladin. Setelah kejadian tersebut, akhirnya Aladin bisa bersanding dengan Jasmine dan jin yang sudah menjadi manusia normal menikah dengan bahagia. Tamat. Cukup sekian dulu dari kami narasi film. Jangan lupa like, komen, subscribe ya bosku, dan turn on tombol loncengnya supaya tidak ketinggalan review film-film lain dari narasi film. Oke, bye-bye.